Kami semua, nah. Ya, baik. Selamat siang teman-teman. Siang. Ya, terima kasih buat eh, waktunya. Untuk hari ini kita akan coba bahas tentang penugasan kelompoknya kita terkait dengan eh, apa iklan ya. Bagaimana kita mengiklankan berakhlak lewat eh, kolaborasi video nanti yang akan kita tampilkan. Eh, tapi mungkin sebelum kita lebih jauh bahas ini tugas, mungkin kita samakan persepsi tak dulu terkait dengan penugasannya Bapak tadi ini, karena mungkin masih ada di antara kita yang berbeda berbeda pandangan terkait dengan eh, tugas yang dikasih sama Bapak ini. Mungkin Om Fauzan bisa bantu kita untuk jelaskan terkait dengan penugasannya Bapak tadi ini. Oh iya. Kalau saya tangkap ada dua nanti tugas kita. Yang pertama itu berdiskusi kelompok yang tujuannya untuk bagaimana kita mengambil kesimpulan upaya-upaya apa yang prioritas akan kita lakukan. Misalnya saja kita uh, sudah ada di perwakilan Papua. Jadi kita bisa list upaya-upaya yang kita lakukan seperti tugas individu kemarin terkait habituasi berakhlak. Nah, kemudian yang kedua, kita buat semacam iklan atau peragaan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai berakhlak yang tujuannya untuk kita menyiarkan nilai-nilai berakhlak itu khususnya untuk masyarakat maupun pegawai atau ASN itu sendiri. Kira-kira mungkin ada teman-teman lagi yang mau berpendapat atau memang sudah sama dengan persepsinya tadi Fauzan terkait tugas ini. Kalau misalnya eh, persepsi kita terhadap tugas ini sudah sama, nanti kita melangkah ke untuk konsepnya kira-kira nanti dibuat seperti apa. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan mungkin ya silakan di Hmm, Kalau saya sih Kak, tangkapnya tadi nanti videonya ini mengenai nilai ASN secara keseluruhan, kayak bukan hanya di BPK saja sih. Kalau saya tangkapnya seperti itu. Toh, Ya, saya tadi dengarnya juga Bapak bilang tidak wajib mengerucut ke BPK, boleh secara ASN umum. Karena kan kita mungkin belum pernah ke Satker, jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi di sana yang sebenarnya. Karena kalau saya sendiri untuk tugas habituasi itu, karena memang saya belum terlalu tahu tentang Satker Papua, karena saya cari sosial medianya juga nggak ada, jadi betul-betul yang secara keseluruhan sih sebenarnya. Walaupun memang ada juga beberapa poin yang menurutku bisa dipakai di BPK seperti itu. iya cocok nih kayaknya itu. Cuman memang harus kita spesifikkan. Nah, jadi di dalam video nanti ini kita bagaimana supaya mungkin menunjukkan atau mengajak gitu ya, untuk halayak bagaimana sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan seperti itu, akuntabel yang kayak bagaimana, mungkin yang kayak begitu ya. Ya.
Maksudnya, tapi tidak mesti harus berakhlaknya di konsep BPK. Jadi kayak ASN keseluruhan saja, Kak. Iya, betul, betul. Tapi kalau memang dari mayoritas tugasnya lebih ke mengerucut ke BPK, terutama di Satker juga sebenarnya bisa aja juga sih kalau menurutku, karena dari sini kan juga nanti diskusi bisa muncul lagi ide-ide baru. Jadi memang tidak harus terpatok dari tugas sendiri, begitu bisa muncul ide dari diskusi juga. Iya, dan lagi kan kita juga belum bisa fixkan kita belum tahu kira-kira yang diangkat sama Tami kemarin poin-poin apa, Andi Ayu angkat poin-poin apa, siapa tahu ada juga kesamaan. Akhirnya dari ke-7 poin berakhlak ini ada mungkin kita kurang satu. Nah, itu yang akan kita bahas juga nanti. Seperti itu. Ya, mungkin bisa di list dulu dari apa namanya, dari tugas kemarin bisa di list. Ya, Jadi saya kemukakan rasa pendapat dan upaya jelas tersebut sekarang. nanti di list, kemudian kita perhatikan kalau ada yang sama, berarti kita gabung menjadi mewakili dari pernyataan itu. Berarti untuk yang sekarang Ya. ini kita kumpul ide-ide habituasinya kita berdasarkan tugas yang kemarin, tugas individu yang kemarin. Ya, boleh. Ya. Oke. Boleh. Siapa dulu nih berarti? Iya, saya boleh mengungkapkan yang pertama upaya terkait kan apa namanya, kita belum secara umum masuk di perwakilan Papua. Nah, di situ mungkin sekedar saya lihat melalui websitenya saja. Yang pertama itu saya lihat kekurangan update dari berita tersebut. Nah, padahal berita itu termasuk bagian dari pelayanan juga untuk ke masyarakat sebagai ASN. Nah, upayanya itu membuat suatu apa namanya, schedule dalam postingan sosial media maupun di website, sehingga penyampaian informasi dan berita itu menjadi terupdate. Kemudian yang kedua, saya melihat adanya kurang dari pengarsipan data yang masih belum tertata rapi. Nah, upayanya di situ bisa menggambarkan membuat suatu sistem atau arsip yang lebih tertata dengan cara mungkin membuat arsip digital, misalnya di dalam bentuk folder-folder, misalnya diurutkan berdasarkan kategori, berdasarkan tanggal. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti yang kedua ini lebih ke berorientasi pelayanan, yang pengarsipan data. Kan? Nah, kayaknya bisa juga masuk Pak adaptif ini. Adaptif, iya. Adaptif kayaknya itu. Ya, boleh masuk di adaptif juga. Memang satu core value Ji Fauzan angkat kemarin kah? Dua itu Kak, berorientasi pelayanan sama adaptif. Enggak, kan yang dibahasakan sama Fauzan tadi ini kan sebenarnya dia masuk ke berorientasi pelayanan. Tadi dari pendapatnya teman-teman baru dipecah jadi adaptif gitu ya. Ya, boleh yang lain kemukakan pendapat dulu. Oh. Ada lagi mungkin? Maksudnya kemukakan upaya-upayanya semua dulu, terus kita diskusikan.
Boleh. Mungkin kalau dari saya, di sini saya angkat akuntabel sama kompeten. Kalau yang dari sisi akuntabelnya ini, kita lakukan sidak berkala terhadap penggunaan aset instansi, khususnya laptop yang digunakan oleh pemeriksa. Jadi tujuannya itu untuk menimbulkan awareness terhadap penggunaan aset instansi seperti itu. Kemudian untuk melengkapi itu, jadi ada kayak kompetisi gitu ya, kompetisi laptop terbaik gitu ya, kayak semacam itu. Jadi ada memberikan reward terhadap penggunaan aset sesuai dengan kriteria penilaian yang dibuat oleh Biro TI, mungkin kayak gitu. Terus untuk kompetennya ada yang pertama. Ada yang pertama itu membuat hari khusus untuk melakukan sharing knowledge terkait dengan pengetahuan, baik itu yang terkait dengan job desk ataupun tidak. Ya. Terus menjadwalkan ini. Kemudian yang kedua itu mengadakan kuis atau cerdas cermat secara berkala yang mengkolaborasikan antar anggota-anggota departemen yang lain. Jadi tidak melulu misalnya departemen SDM semua kumpul sama teman-teman SDM saja. Jadi kita mix antara teman SDM, kemudian ada pemeriksa juga di dalam, sama Biro TI mungkin seperti itu. Mungkin dari saya itu, Ji. Next. Selanjutnya saya mungkin kalau saya sendiri yang saya angkat itu di tugas individu, kasus kayak isu yang saya temukan di Satker Papua itu ada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, sama kolaboratif. Kalau menurut saya khususnya di bidang SDM itu karena kebetulan karena suami saya memang sudah di sana, jadi saya sedikit tahu tentang pelayanan masalah asuransi dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk bidang SDM itu bisa lebih menambahkan menambahkan nilai-nilai yang berorientasi kepada pelayanan terhadap pegawai BPK itu sendiri. Misalnya misalnya kalaupun tidak mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik, harus terus-menerus melakukan perbaikan terhadap pekerjaannya. Terus mungkin sebaiknya dari sisi nilai kompeten itu menurut saya sebaiknya yang di bagian SDM itu khususnya staf yang mengerjakan pekerjaan sebaiknya ditempatkan yang mempunyai latar belakang mungkin dari jurusan psikolog atau yang mirip-mirip lah seperti itu. Jangan sampai yang ditempatkan di SDM itu malah pemeriksa yang notabene juga punya banyak pekerjaan, sehingga pekerjaan-pekerjaan pokoknya di SDM itu menjadi terbengkalai sehingga bisa menyusahkan atau menyulitkan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk pegawai BPK itu sendiri. Sedangkan dari sisi kolaboratif, menurut saya pihak SDM itu sebaiknya
membawa diri untuk melakukan atau mungkin bersosialisasi dengan pihak-pihak luar, misalnya dengan BPJS Kesehatan atau Mandiri InHealth sebagai asuransi yang dimiliki oleh pegawai BPK, supaya misalnya untuk pengurusan hal-hal dasar seperti BPJS dan Mandiri InHealth itu bisa dilakukan dengan cepat dan bisa memudahkan pekerjaan SDM itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oh, terus yang tadi menambahkan sedikit yang punyanya Kak Z yang kompeten, yang cerdas cermat, mungkin bagus kalau dibikin kayak tiap hari Senin pagi bikin di aula pakai Kahoot. Kayak pernah lihat Kahoot yang kuis-kuis itu kayak begitu. Jadi kayak yang kemarin hari juga ada Senin yang pagi. ini. Ya. Hari pertama kayaknya kemarin kita laksar itu. Merah, kuning, hijau itu. Ya. Kayak gitu. Nah, saya di kantor sebelumnya juga kayak gitu. Tiap hari Senin bikin kuis-kuis yang kayak pertanyaan-pertanyaan sekitar instansi terkait biar lebih merefresh itu keseruan di kantor. Oke. Terus lanjut. Selanjutnya mungkin dari saya. Kalau dari saya sendiri kemarin tugas individunya saya bikinnya karena Bapak kan nggak spesifik harus tentang ASN secara keseluruhan, jadi boleh diambil dari pengalaman. Nah, saya bikinnya tugas individu itu berdasarkan pengalaman tempat saya kerja kemarin. Nah, itu saya kerjanya di swasta. Kalau dikaitkan sama ASN secara keseluruhan, kan saya angkatnya nilai berorientasi pelayanan, itu terkait yang bagian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, itu kalau dikaitkan sama ASN, bukan berdasarkan tugas saya, upayanya kan gini, kadang itu ada petugas pelayanan atau pegawai yang melayani kayak sambil ngedumel begitu. Jadi kayak dia melayani itu tuh tidak ikhlas, terpaksa. Nah, upaya untuk mengatasi itu, saya usulkan kayak diadakan pelatihan untuk pembimbingan karakter bagi setiap pegawai. Jadi kayak ada pelatihan khusus bagaimana dibentuk karakternya orang untuk melayani itu harus seperti apa. Kayak harus ramah, harus begini, seperti itu. Nah, yang kedua, saya angkat nilainya itu nilai akuntabel. Akuntabel dalam hal bertanggung jawab dan jujur, yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, kalau kasus kemarin yang tugas saya kan dalam hal pembayaran, kalau dikaitkan sama ASN secara keseluruhan, kayaknya tentang kadang kan kalau dalam pelayanan itu kalau kita mau prosesnya cepat, nah kita bisa kayak kasih tips atau apa ya bahasanya, pungli gimana? Jadi kayak kalau kita mau cepat itu ya kasih tips ke petugasnya. Nah, untuk mengatasi itu kayaknya upayanya diadakan aturan tidak boleh menerima pungli. Bagi yang ketahuan itu diberi sanksi apa begitu yang berat. Jadi kayak ada efek jerah bagi pegawai yang melakukan hal-hal itu. Nah, yang ketiga nilai harmonis. Harmonis ini yang saya angkat terkait menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kadang kan kalau dalam melayani atau dalam melaksanakan tugas itu kita pilih-pilih sikapnya kita bagaimana, cara komunikasinya kita ke orang itu bagaimana, tergantung siapa yang kita hadapi. Nah, untuk upaya supaya menanggulangi itu menumbuhkan nilai berakhlak terkait harmonis. Nah, saya usulkan sama kayak pada nilai akuntabel, kayak diberi sanksi begitu. Kalau ada petugas yang tidak ramah karena memilih-milih siapa yang dilayani berdasarkan status sosialnya, itu diberikan kayak harus membayar denda.
Kayaknya seperti itu kalau tugas saya pribadi kemarin. Sedikit mungkin saya tanggapi untuk yang anunya Kak Ayu, yang berorientasi pelayanan. Kalau misalnya poinnya di situ kita sebutkan memberikan pembimbingan karakter, jatuh-jatuhnya enggak ke kompetensi enggak sih? Sebenarnya bisa ke kompetensi, Kak, tapi kan juga masuk ke orientasi pelayanan. Jadi harus dibentuk, maksudnya solusinya biar kalau dalam melayani itu kita ada karakter sebagai seorang pelayan gitu. Jadi kayaknya dibentuk melalui kayak pembimbingan karakter gitu, Kak. Masuk juga sebenarnya untuk kompetensi. Ya, boleh kayaknya dimasukkan ketika ada training, dimasukkan juga itu training tentang pembinaan karakter. Kalau training Jadi berarti kompeten, Di. Iya, karena ya, kalau bisa. peningkatan Biasa kan kapabilitas kayak kan customer service harusnya masuk di itu. diklat cara melayani pelanggan. Jadi itu masuk ke kompeten menurutku. Tapi sebenarnya bisa juga masuk ke pelayanan karena kan ini orientasinya ke sana. Terus dicari upayanya apa untuk bisa lebih bagus pelayanannya dengan cara itu tadi kayak diklat gitu. Bisa Pelatihan. Tangkapannya saya tuh, Kak, maksudnya begini, diadakan kayak pembimbingan karakter itu terkait dengan cara melayaninya, yang poin ramah, cekatan, solutif itu. Makanya saya masukkan di berorientasi pelayanan. Jadi solusinya bagaimana? Kalau ini terkait masalahnya kan kadang melayani tuh sambil ngedumel, tidak ikhlas. Nah itu solusi dari itunya. Makanya saya kasih masuk di orientasi pelayanan. Atau Berarti jangan kita tulis ambil- itu itunya. Jangan Berarti ditulis ambil- itu kayak pembimbingannya. Karena kalau poin penekanannya di situ kita ambil pembimbingan atau training kayak semacam itu, harusnya rujukannya ke kompetensi. Artinya ya peningkatan kapabilitas dari sesuatu Perbaikan hal diri, yang no? tidak tahu menjadi tahu. Begitu. Kalau mungkin sih kalau dari saya sih untuk terkait dengan pelayanan ramah, cekatan dan solutif ini mungkin pembuatan komitmen gitu ya. Komitmen pelayanan. Kalau untuk mengcover panduan perilaku pelayanan ramah, cekatan dan solutif. Ya, bisa juga kalau kita buat semacam banner bahwa ketika ada pegawai kami misalnya melayani yang kurang memuaskan, mohon melapor pada ini nomor ini sebagai bahan evaluasi juga. Mungkin Sebagai upaya dilakukan untuk berorientasi pelayanan yang baik. survei kepuasan pelanggan. Atau pembuatan kayak kotak saran begitu ya, Kak? Ya, betul. Mantap. Atau kayak biasa tuh kalau sudah servis mobil tuh 1 minggu kemudian ditelepon bagaimana mobilnya Ibu, ada yang masalah begini kayak gitu-gitu. Oke. Dari yang kulihat di sini kayaknya cocok nih karena nilaiku nggak ada jadi sini. Langsung Kak ini di Kak. Kayaknya kalau saya lihat ini tuh, saya belum lihat punyanya Mute sih. Kita kekurangan satu core value. Oh, loyal, Di. Loyal. Saya nggak munculkan loyal. yang ku kerja itu adaptif sama harmonis. Kalau adaptif sih, kalau saya lebih ke ini sih, lebih ke teknologi sebenarnya sama ke cara pemimpinan seperti itu karena kan kalau
teknologi ya mulai masuk ke industri 5.0, jadi penerapan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, robot itu sudah mulai ini harus mengerti begitu. Itu sih. Sama kalau gaya kepemimpinan, kalau saya memang harus diubah karena sekarang kan bukan cuman boomer, Gen X sama milenial, sekarang sudah ada Gen Y sama Gen Z yang sudah mulai masuk usia produktif, yang sudah mulai bekerja. Nah, dia kan ini Gen Y sama Gen Z itu agak beda treatnya karena mereka itu kan sudah terlalu banyak mengkonsumsi internet atau terlalu digital, jadi cepat bosan dan lain-lainnya. Jadi perlu kepemimpinan yang lebih santai, terus yang kayak pemimpin yang tidak arogan, tidak sombong, tapi bisa merangkul sama bisa menjadi mentor. Seperti itu sih kalau saya. Sama kalau harmonis, kalau ini harmonis yang saya dapatkan di perusahaan sebelumnya, yang bisa saya bawa ke BPK itu kayak bisa untuk berkomunikasi secara efektif untuk membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif. Jadi bisa buat media sosial yang khusus untuk BPK saja. Kayak misalnya kalau dulu kan saya ada sosial media khusus untuk chatting. Kalau kita kan biasa di pemerintahan cuma pakai WA sama Telegram toh. Kalau di saya itu ada khusus aplikasi chattingnya sendiri. Jadi di situ ada pimpinan, pokoknya semua orang ada. Terus kayak bisa dari satker lain juga bisa langsung terhubung seperti itu. Jadi tinggal di search namanya, terus kita bisa langsung chatting. Kalau dari saya sih dari situ bisa lebih mengenal sama mempererat komunikasi. Jadi kayak misalnya kalau ada yang pindah bisa langsung tahu kayak oh ini ya mbaknya yang ini, masnya yang ini. Jadi bisa membuat lingkungan kerja yang lebih kondusif. Sama ini juga sih kalau saya kan kalau di pemerintahan itu ruangannya agak bersekat-sekat. Jadi maksudnya dalam satu ruangan kayak ada meja-mejanya, jadi kayak ada bersekat-sekat begitu. Jadi biasanya itu tidak terlalu kayak ada batasan kayak gitu. Jadi kalau saya dibuat meja dibuat ruangan yang tidak ada sekatnya, jadi open plan, kayak bisa mungkin dilihat di kayak di mana di working space kayak gitu sistemnya. Jadi staff, atasan, bawahan, intern, pokoknya semua itu duduk di satu tempat yang sama. Jadi di situ lebih erat lagi kebersamaannya sehingga bisa membuat lingkungan kerja yang lebih kondusif. Kalau saya seperti itu sih. Yang terakhir itu kayak penataan kembali ruangan di lesehan gitu. Penataan kembali ruangan. Kayak ini nih nanti kayaknya kalau ke sana kemungkinan besar tidak dapat tempat. Ya mau lesehan kita ada tempat tak? Mau enggak mau ya pasti harus diubah settingan ini dong, harus diubah settingan ruangan, bisa dibuat jadi open plan begitu. Oh, memang ya, itu bantal-bantal duduk gitu ya. Di bean bag. Ya, itu tuh. Bean bag. Kayak di working space. Di kantor yang sebelumnya tuh ada memang millennial rooms. Di situ tuh ada alat band, ada alat bandnya itu lengkap, gitar apa semua tuh kayak ruang kreasi lah begitu. Nggak tahu sih kalau di BPK ada atau tidak. Menurutku di situ tempat kumpul-kumpulnya milenial cari ide ya, dan biasanya kan kayak di kantor itu ada acara sedikit tuh pasti milenial mau panitianya biar dia mau kerja semua. Jadi kayak di situ memang tempat berkumpulnya, terjalin hubungan kekeluargaan di antara para milenial.
Kalau ada sih sebenarnya aku buat itu Kak, jadi kayak fasilitas playroom, jadi playroom toh, atau misalnya bikin kan setiap itu yang kantor ini pasti ada OIC. pantry-nya, kan setiap Iya. kantor pasti Oh, ada yes. pantry-nya toh, jadi pantry-nya tuh dibuat kayak suasana kafe atau restoran, jadi kayak lebih cozy ki begitu, jadi refresh ki. Kalau Yang kayak saya, ala-ala Shopee. Ya. yang kita lihat di TikTok begitu nih Kak. Begitu sih, Ya. karena Memang kalau kayak BUMN tuh memang ke arah begitu. Tidak tahu sih kalau instansi pemerintah. Kayak saya di kantor pusat sih, kalau di perwakilan cabang sih belum, tapi ada pantry dibangunkan. Cuma kalau di kantor pusat betul-betul yang kayak kafe yang ada kayak begitu, adalah Shopee yang di lantainya direktur bagus sekali. Nah, kalau saya dulu di kantor sistemnya kayak begitu, Ki. Kayak misalnya kayak meja kerja open plan. Jadi kayak district head, kayak bos paling atas sama saya yang kayak misalnya orang staff-staff masih biasa aja itu kayak satu tempat duduk, jadi kayak saling mengenal dan lebih harmonis gitu. U-shape aja kemarin, tapi seruangan jadi sama kasubag. Nggak bisa ruangan. Tapi kabaknya pisah, Ki. Harus berubah karena ya. Tapi menarik juga sih sebenarnya kalau bisa diterapkan itu, betul. Karena zaman ya, juga sudah mulai berubah. Sejak dirubah, saya merasa sejak dirubah posisi dudukku di kantor sebelumnya tuh kayak ya ketawa-ketawa terus sejak kerja. Jadi enggak terlalu kaku main-main tapi kerja. Iya. Iya, karena itu yang diisi kita tuh kasubag-kasubag. Anu tuh ketawa-ketawa tuh. Berarti yang belum ada sisa nilai loyal, Di. Iya, nilai loyal. Kira-kira apa yang kita mau tampilkan di nilai loyal ini sebelum kita kerucutkan, Ki, dari poin-poin yang sudah ada tuh? Kan nanti ini dari yang sudah kita paparkan ini coba nanti kita kerucutkan lagi untuk tampilannya nanti di video atau gimana Kak? Begitu juga yang saya tangkap. Ya begitu. Ya. Nah sekarang kan permasalahannya kita itu kurang satu dari hasil identifikasi kita dari tugas-tugas individu yang kemarin kan tidak ada loyal. Nah ini yang nilai loyal ini kira-kira yang kayak seperti apa sih yang mau kita bawa seperti itu? Ada mungkin masukan? Sebenarnya bingung sih Kak, ini nilai loyal karena dia lebih ke nilai-nilai dasar yang kayak ideologi Pancasila, UUD, kayak gitu. Jadi kayak apa nilai yang bisa tinggi nilai-nilai Pancasila. Paling loyal kepada perusahaan. Loyal perusahaan. Kalau loyal ke perusahaan berarti menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Ya, berkaitan. Kan begini, yang saya pahami tuh, saya sih concernnya di sini yang menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi. Jadi ketika kita menampilkan sesuatu hal yang di luar norma umum, itu mungkin bisa jadi poin citra instansi tak buruk gitu. Jadi maksudku, apakah tidak memungkinkan kalau misalnya pembuatan jadwal standar atau jadwal berpakaian gitu, karena dengan menunjukkan sesuatu hal yang kayak dari penampilan itu kan kita juga bisa setidaknya memberikan citra baik buat instansi. Tahu kok ada jika jadwal pakaiannya BPK. Ya Kak, kayaknya kalau masalah pakaian tuh seragam, Selasa kalau nggak salah bebas rapi, Kamis juga bebas rapi, Jumat batik.
Berarti yang lain kira-kira apa yang bisa Saya mungkin kayak lebih ke hati-hati dalam sosmed deh. Iya, bisa mungkin apa namanya kayak pihak humas buat kayak semacam etika bersosmed, terus dibuat dalam bentuk Mm-mm. banner atau poster, dipasang di kantor, buat juga kayak nilai-nilai ASN dengan nilai-nilai BPK itu, tapi dalam bentuk apa namanya kreatif, kayak kayak mungkin gantungan di atas itu yang kayak menampilkan Pancasila, Core ASN, etika bersosmed. Jadi ketika masuk kantor misalnya sudah lihat, mengingatkan lagi. Ya, atau mungkin bukannya cuma di sosmed, kayak kayak kalau bergaul ke tempat luar, nongkrong baru sama teman kantor, misalnya kayak membatasi hal yang dibicarakan, siapa tahu ada nanti yang dengar atau bagaimana. Ya biasanya juga kayak kode etik ditampilkan di situ, jadi selalu mengingatkan pegawai. Menjaga rahasia negara. Nah, itu mungkin salah satu poinnya juga tuh. Aduh, saya lupa lagi apa saya mau bilang tadi. Ya gini. Berarti gimana India? seperti misal kayak ini etika bersosmed, mungkin kayak dibatasi gitu. Kalau sosmednya apa-apa saja yang boleh diupload, apa yang boleh dikomentari kayak gitu. Jadi kayak ada batasannya, nggak boleh kayak semua hal diposting ke sosial media. Kan itu terkait dari menjaga nama baik. Kan kadang kan kalau yang sekarang kan kayak apa-apa saja semua diupload. Nggak mikir, nanti efeknya kan bukan cuma kita, tapi ke instansinya kita, pimpinannya kita juga ikut terseret. Ya kan kayak banyak hal yang tidak bisa diposting, kayak misalnya data SISDM kan kayak begitu. Kita juga nggak boleh sembarangan, makanya Atau dengan mungkin adanya pas itu dapat apa SK mutasi di foto diupload, itu kan kayak nggak boleh. Makanya kayak dikasih batasan begitu. Ada batasan-batasannya apa yang boleh sama apa yang nggak boleh di-share di sosmed. Kayaknya ini sama juga dengan semua perusahaan. Kalau misalnya bersosmed posting hal-hal yang sebisa mungkin tidak berhubungan dengan data internal kantor. Kalau saya lihat kayak misalnya dulu karena nggak bisa juga membatasi kayak kalau gaya hidup orang kan itu beda-beda. Maksudnya nggak bisa juga batasi. Mungkin dengan gaya hidup itu merupakan caranya orang berekspresi, healing, dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita batasi itu, ya nggak bisa juga sih sebenarnya kalau dari secara pribadi. Tapi mungkin lebih ke ya, ini. maksudnya kan setidaknya ada kayak banner atau poster begitu mengingatkan untuk tidak sembarang kayak data-data perusahaan, data-data perusahaan, atau memang kayak data yang belum seharusnya disebar tapi disebar, atau tidak memposting hal-hal yang tidak terlalu dimengerti begitu. Ya, kayak ada sampai tuh dulu pernah bahas yang kalau kayak lagi memeriksa nggak boleh update status lagi di hotel mewah atau gimana, makannya makan enak. Berarti ini do's and don'ts-nya itu lebih ke hal-hal yang internal, nggak boleh di-sharing, gitu toh? Berarti langsung spesifik ke instansinya, berarti dia terkait dengan instansinya kita. Cuman kan maksudku gini, terkadang itu orang ada yang langsung mengeneralisasi, gitu. Artinya misalnya kayak Mute kan pemeriksa nih nanti, apapun yang akan dilakukan sama Mute, orang-orang itu kebanyakan kadang langsung merepresentasikan bahwa oh ini begini yang dilakukan orang BPK, langsung mengeneralisasi seperti itu. Nah, makanya agak mungkin perlu juga untuk
apa perlu enggak ya kalau misalnya kita merambah juga sampai ke batasan postingan pribadi gitu ya. Tapi agak rancu juga ya. Kalau saya nggak bisa. Perlu, kayaknya perlu deh Kak. Maksudnya begini, kayaknya kapan itu ya? Pernah ada pembahasan kayak orang BPK itu nggak boleh hidup terlalu mewah, nanti disoroti. Ini dari mana hasilnya kayak gitu. Maksud saya itu dibatasi. Jadi kayak misal jalan-jalan kan healing pribadi, terus diposting di sosial medianya kita itu kan nanti disoroti. Oh, pegawai BPK itu hidupnya mewah sekali, gini. Nah, dari mana sumber uangnya? Itu maksud saya. Dari gaji. Nggak bisa. Kalau saya karena memang nggak bisa atur cara berpikirnya orang. Nggak bisa. Kalau jadi toh caranya itu misalnya kayak jangan kayak ngepost misalnya pakai seragam BPK atau lagi dalam bekerja. Iya, kalau saya tuh kayak lagi kalau pribadi ya pribadi. Kalau misalnya pakai seragam harus jadi role model yang baik. Kalau di BUMN kalau di BUMN Telkom tuh kayak begitu disuruh jadi role model di setiap role model di luar gitu. Jadi itu. Tapi berarti kayak semacam apapun yang kita lakukan selama dia menggunakan simbol karena yang paling cepat sekali dilihat itu ya simbol BPK-nya. Kalau misalnya kita berpakaian, itu wajib menampilkan sesuatu yang paling baik gitu. Kesan terbaik lah. Menjaga attitude jika sedang menggunakan atribut kantor atau bagaimana. Apa nih bahasanya? Menjadi role model. Tidak, itu tadi kayaknya untuk yang panduan, kan kita bicara tadi tentang panduan yang seperti apa. Nah itu panduannya yang ketika kita apa tadi bahasanya Tami, yang kalau misalnya menjaga attitude ketika menggunakan atribut instansi. Ya, atribut ataupun aset instansi kan kayak laptop atau kendaraan. Biar kadang kayak sekedar nenteknya jadi pakai, tapi pergi ke jalan-jalan ke mall kan itu kayak menurutku salah sekali nih. Apalagi kalau jam kerja paling gampang disorot. Saya kayak kadang saya pas Jumatan itu kan agak longgar, pergi ke mall makan tuh buka nentek. Tapi tetap juga kelihatan dari seragam. Dan seragam jika Jumat bebas jika. Oh iya. Jumat atau smart casual. Aku ingat nih juga ini. Sudah enggak tadi itu menggunakan atribut instansi. Nah, sempatkah juga kepikiran kayak gini? Tapi ini sebenarnya normatif sih ya. Untuk menjaga nama baik instansi kan kadang itu banyak isu-isu yang beredar tentang BPK atau tentang instansi secara umum gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai ASN itu di BPK untuk bisa langsung menangkal isu-isu itu, gitu ya, untuk mempertahankan nama baik instansi, mungkin seperti itu. Atau bagaimana cara pembahasannya? By the way, absen kolabjar, guys. Jadi, thank you. Absen. BTW itu learning journal tadi kertas putihnya A4 atau F4? A4, Kak. A4. Iya. Bukan yang F. Ya pasti kalau Bapak. Panjang F.
Nah, harusnya lebih singkat yang ini sih ya. Oke. Kak, terkait tadi yang Kak Etet bilang mengenai ditangkal langsung isunya. Maksudnya kayak ada bagian tersendiri, kalau begitu ada isu miring, langsung itu bagiannya buat tangani itu. Maksudnya seperti itu. Jadi kayak ada wadahnya sendiri. Maksud tak begitu maksudnya? Enggak, maksudku kayak gini. Kayak misalnya ada nih isu. Terus bagaimana kita sebagai PNS di BPK, entah itu kita langsung buatkan tulisan kah atau apa begitu, poster atau banner yang menangkal isu itu kayak kan gitu. kayak semacam press release. Kayak kan kemarin itu kan sempat ada juga beritanya tentang seminar yang diadakan BPK itu berbayar, itu langsung ditangkal sama teman-teman dari Biro Humas kalau salah itu apakah. Nah, kayak semacam itu mungkin. Masuk dah itu ya. Ini Kak. Lagi tuh yang loyal lagi kah? Bisa mungkin disatukan nih, bilang berorientasi pelayan apa saja yang menjadi usulannya, anggota apa saja. Bagusnya visi misinya membuat Ansa Cafe. Banyak gitu uang. Bisa Kak. Itu loyal tuh bisa cuma ditambah menjaga rahasia jabatan, kayak tidak membicarakan kerjaan atau apa di luar wilayah umum atau di tempat terbuka yang banyak orang. Nah, absen kalau tugas juga. Biar malam gitu. Tapi Tidak apa-apa, jadi saya absen, Kak. sempat Kak kaget lihat itu monitoring absen di SISDM kemarin. Kenapa 7 jam? Ternyata ada pemotongan deh jam kerja.
Dulu ada yang nggak absen terus terpotong gajinya, terpotong uang makannya. Berapa uang makan? 773 kalau nggak salah. Oh sama aja saya. Ada yang Sama-sama kita potong mute. sama tuh ada yang nggak absen, maksudnya mau kata tahu ki. Tapi saya putus siap absenku Maret. Siapa tuh ada yang nggak utuh absennya. Berarti itu memang topnya 773. Lumayan. Masuk THR-nya Samita, Kak? Belum. Berarti belum juga kita. Nanti kuumumkan kalau masuk, Mina. Kalau masuk ya Samita, berarti masuk juga. Biar happy-happy kata. Setidaknya mau mijok masuk kita. Ih, siapa tahu kita menyusul. Harus kan penyetaraan, berorientasi pelayanan. Oh, tunggu Li, gabung Ki dulu. Ya, coba satukan dulu yang ini. Udah putus-putus di suara gue kah? Halo? Iya. Kak. Putus-putus suara gue kah? Enggak aja. Putus-putus, Kak. Di saya sih. Kak. Di saya juga, Kak. Anu, Ki. Ngelek, Ki. Kayak robot kalau ngomong. Di asar nih. Atau begini, Mi, tapi nanti juga teman-teman mau lanjut buka puasa, Di. Sekarang kan waktunya Mi sholat. Habis itu pasti yang cewek-cewek bantu-bantu siap-siap ini. Gimana dong? Solusinya bagus. Selesai buka puasa atau gimana? Dan kasih selesai dulu ini, Kak. Nah, selesaikan. Karena iya, selesai saja. Sampai Selesai, ke Mi, Kak. Bisa Ini sudah Mi Pak buat. Buka. Dulu ada yang double kan? Enggak sih. berarti nanti nih yang dari kumpulan upaya-upaya ini kita kerucutkan jadi satu atau dua, kemudian kita carikan videonya begitu, atau kita buatkan. Bisa, mau bikin videonya, Kak. Kayak ada tadi contoh yang kirim di grup, Kak. Sorry, belum kulihat. Ini harus cerita kan, enggak, Cito? Nggak harus, Ji. Enggak harus, Cito. Iya. Ya, saya bikin skenario kayak menelpon ke orang apa begitu, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Kecuali kita mau bikin video sendiri ya jelas, pasti kita bikin skenario-nya, apa yang kita mau tampilkan seperti itu. Berarti langsung Midi kayak nilai berorientasi pelayanan kayak begini gitu, Madi. Voice over mau. Tapi mungkin
kesepakatan dulu lah. Nanti dari beberapa kan ini kan ada beberapa poin ini berorientasi pelayanan, apa yang kita mau angkat. Terus apakah videonya kita buat sendiri atau nanti kita ambil, kan tadi diizinkan jadi sama Bapak itu ambil potongan video dari YouTube atau dari mana gitu. Cuman yang kita tidak bisa pastikan itu yang masalah copyright-nya. Udah tahu berapa menit, berapa detik itu yang diperbolehkan, tapi kalau detik cepat sekali ya harus. Terus untuk yang tugas pertama bagaimana? Ini mau dikumpul yang 1 jaman diskusinya? Jam? Sekitar 1 jam gitu. Iya, ya mau Ya, bagaimana? itulah. Coba dulu komunikasikan sama Bapak, Om. Karena kalaupun misalnya yang apa itu? Pokoknya Bapaknya bilang 2 link nanti. Untuk nanti malam. 1 link apa itu? Langsung 2 link mau di store. Nah, belum cari video, bikin video. Kalau misalnya ada yang mau dibikinkan video. Maksudnya 2 link, yang link diskusi dengan buat video. Buat video itu. Nah, itu maksudku. Kita mau selesaikan memang ini sampai video iklannya. Kalau video iklan mungkin sebentar malam, karena kan masih mau juga dicari. Iya. Itu videonya orang diambil atau di tag juga. Nah, itu berarti kita mau ambil dari video orang lain bisa aja. Atau kita mau tag, kita mau bikin sendiri. Kalau saya 2 saranku buat sendiri begitu, atau dalam bentuk karikatur. Waduh. Yang video ada itu yang Anda tahu Kak. Kalau karikatur kalau sekedar animasinya bisa cuma kalau tampilannya kayak buat orangnya apa segala macam mungkin lama sekali itu sih. Nah, itu lebih cepat kalau kita tag sendiri. Pun kalau misalnya kita mau tag ini agak setengah mati itu mepet sekali waktunya, 3:30. Itulah makanya bisa diminta banyak waktu lah. Biasa malam juga tagnya. Kirim mute yang apa yang pakai baju korpri. Ini saya juga belum kita kerucutkan ini poin-poin tak. Nah, itulah. Dulu siapa tahu bisa dibuat ilustrasinya di Draw My Life. Ada tuh aplikasi Draw My Life. Gimana kan Draw My Life? Harus dipinta menggambar. Harus digambar kayaknya juga itu kalau Draw My Life. Iya, harus digambar. Tapi mungkin bisa ini saja yang pokoknya inti yang kerucutnya saja kayak apa yang mau ditampilkan. Misalnya akuntabel kan kita bisa itu kayak menggunakan BMN secara efektif, efisien. Jadi kita misalnya pakai laptop kantor, terus di situ kita tag, sudah full baterainya, kita langsung cabut. Sama ini dibersih-bersihkan. Nah, iya. Kan merawat toh.
Salah satunya Jadi itu mulai mungkin dulu dari yang pertama Kak. ya berorientasi Yang pelayanan. tadi berorientasi pelayanan. Bisa di kapan nilai-nilai ini? Pelayanan ramah cekatan, melayani tidak ikhlas. Berarti kalau itu yang kita mau angkat, gambaran video yang kita mau angkat itu kayak gimana? Yang senyum, Kayak sapa. kayak ini kalau bisa sih sebenarnya sih harus ada peraganya yang lain, misalnya kita sebagai ASN terus ada yang mengajukan berkas. Ini kira-kira kapan bisa jadi? Oh, jadi dijawab sesuai dengan prosedur. eh, Berkasnya akan jadi misalnya 2 hari. Itu saja. Atau mungkin via telepon, jadi kayak iya halo ini baru jawab satu arah, misalnya saya tuh baru videonya mute lagi yang jawab, saya minta tolong ini gitu karena kayak saya tuh enggak ada bisa teman di rumah tuh karena anakku aja ada. Chat ini kan sekarang ada di chatbot chatbot Telegram atau WA. Itu juga boleh juga di screenshot Ki, jadi kayak di screen record. Di screen record Ki, masuk chatnya kayak ini minta tolong ini baru masuk Ya. gitu. Baru ada nih nanti videonya yang mengerjakan ininya. Jadi kayak pelayanan tidak harus selalu tatap muka. Iya. Melalui online. Begitu mau atau ada yang saran lain? Bagus juga itu. Bisa aja itu paling gampang menurutku. Jadi solutif juga dia di tengah-tengah keadaannya kita yang masih dibatasi pergerakan data karena pandemi. Berarti Mungkin aku highlight ini dik. ya, mungkin dikasih juga catatan juga sedikit untuk yang maksudnya poin-poin skripnya nanti gitu ya, apa yang akan kita buat tadi. Oh ya. Adegan. Langsung di skrip ini atau nanti Pi? Boleh kasar-kasarannya saja dulu toh. Kayak apa yang kita mau buat, yang kayak pengurusan apa gitu. Atau nanti Pi konsepnya. Atau tulis misalnya konsep pengurusan berkas via Pengurusan itu mau apa lagi? Pajak kapan nih apa itu? Bagus. Iya, pajak juga karena bisa jadi contoh karena ada ada itu nomor WhatsApp-nya tuh yang kayak diklik ini langsung dibalesin. Jadi bisa jadi contoh. Atau tele sales kayak apa nih? Kayak ada biasa admin WA-nya begitu. Madi, kalau adaptif ini adaptif bisa masuk di itu nah adaptif. Ini juga bisa masuk di adaptif. Iya. Zoom kayak rapat meeting. Ini juga melayani via WA, adaptif sekali itu. Bagaimana Kak yang adaptif? Atau ada tadi yang masukkan adaptif yang bekerja hybrid di mana saja begitu karena pandemi? Karena kalau saya enggak masuk ya. WFH. Diskusi tak sebenarnya bisa jadi itu adaptif. Karena nggak bisa ketemu jadi pakai Zoom. Iya itu
Apa di? Dulu. Perubahan pola kerja. Diharuskan menyesuaikan keadaan dengan pemanfaatan teknologi. Begini mah. Skripnya nanti. Berarti ini tuh bisa mendetek videonya sekarang. Sebentar, masa Zoom lagi sebentar. Zoom lagi sebentar kah? Nanti mungkin ambil potongan-potongan dari ini saja. Fotonya saja ini. Oh iya. Nggak, saya kira harus ada orangnya lagi Zoom. Nggak gitu? Ya ini saja toh. Ini betul. Maksudku Sabtu harus juga yang lalu dipakai. Oh, yang tugas sebelumnya. Ya, yang podcast boleh, podcast masuk yang itu. Berarti ada nilai adaptif. Iya. Oke, dan nah, akuntabel. Ini mau tadi dia yang Kak Z bilang laptop. Ini bisa juga kayak kalau kayak perjalanan pungli. Pasti kebanyakan pungli anak-anak ini. Oh iya kayak sih, gratifikasi apa segala macam, kan menyangkut integritas. Pungli. Nah, ini kan bisa kaitannya tadi dengan yang atas tuh. Apa tadi itu berorientasi pada pelayanan. Mungkin karena berpikir, tumben cepat sekali nih. Nah, akhirnya dia mau kasih ucapan terima kasih. Gitu. Oh, bisa. Nah. Bisa gitu di dalam satu video langsung kayak 2 nilai. Bisa jika apa? Bisa kayaknya tadi Bapak bilang. Bisa sih. Oh, jadi tuh misalnya nanti kayak saya ke katanya bilang saya bayar mungkin ini biar cepat pengurusannya, terus katanya bilang maaf kan tidak menerima. Saya isikan pulsa ya. Oh maaf kartu saya kartu tapi lewat chat saja toh biar enggak ketemu. Iya. Nanti skripnya tinggal diatur, minta nomor rekening kah sebagai ucapan terima kasih karena tumben pelayanannya cepat. Pasti Kak Z sering. Gak pernah, saya tidak ada kasihan saya orang dalamku. Saya biasa kasih makanan. Kasih makan di restoran. Sampai tahu tidak yang waktu pengurusan surat berbadan sehat dulu itu, gue hampir kayak emosi itu di rumah sakit itu nah. Di rumah sakit mana Ki? Di Unhas, yang rumah sakit Unhas itu. Oh, dia Wahidin. Mau ke enggak, beda yang Unhas. Di Kampale ini banyak sekali ordalku bela. Wah, kacaunya nih pelayanan begini. Iya. Lanjut. Kompeten. Itu mau mungkin enggak dia nanti kata ini Ayu yang Kahut bisa. Oh iya. Nah, konsepnya ini kayak bagaimana kalau misalnya kita mau angkat Kahoot, videonya model kayak bagaimana? Ada kayaknya videoku, tapi videoku di kantor yang lama, tunggu aku cari Ki.
Biasa hari Senin begitu, Kak. Kahut-kahutan. Apa kalau kompeten, tunggu dulu. Terus lihat dulu nilainya yang orang masyarakat awam, oh iya tahu kompeten ki. Atau kayak mengajar. Kegiatan mengupgrade ilmu. Kayak mengajar sih kalau saya sih ini yang paling gampang sekali. Bantu orang belajar. Tapi mengajar yang bagaimana, Kak? Mengajar secara langsung atau yang kayak Bapak tadi bilang, kayak kita cuman sediakan medianya, nanti dia belajar melalui media itu. Saya juga. Bisa juga. Atau Kan ini istilahnya aja. kan cuman video yang mau menunjukkan bahwa oh ini panduan perilaku ini yang dia mau tunjukkan di situ, dan yang paling mudah orang mengerti dari sisi kompetensi atau itu ya. mungkin itu apa kan sini kayak membantu orang itu orang yang belajar tuh yang kayak sharing knowledge semua, yang misalnya anak jurusan sipil tuh ajar bagaimana caranya cek fisik, lihat-lihat bangunan, atau kalau misalnya anak akuntansi bagaimana membaca laporan keuangan kayak gitu. Ini mau sharing knowledge, bisa aja lagi di tag habis ini. Apa lulusan akuntansi baru kayak langsung dibuka ini caranya. Saya akuntansi tapi benar ikut tahu. Laporan keuangan. Sama saya juga itu laporan keuangan sudah ada. Kan kebanyakan saya kemarin akuntansi. Ya kebanyakan kemarin kerja seniorku berarti nih Kak. Anak unggas kok Kak? Iya. Oh alah. 2000 berapa Ki? 7. 2011. Oh 11. Pernah Ki sekelas kah? Astaga, enggak terlalu banyak-banyak amat Ji. Mata kuliah aku yang saya ulang sembarang. Aja. Angkatannya angkatan berapa? 2011? 2011. Yuk lanjut. Jadi apa ini Kak yang kompeten? Itu mau sharing knowledge. Sharing knowledge mau di? Sharing knowledge. Apa yang mau mengajar? Nah ini. Siapa yang mau mengajar? KZ paling banyak pengalaman hidupnya. Paling lama hidup. Paling lama hidup KZ. Om Ojan lah, Om Ojan. Mana ini Kak Fauzan? Nanti pilih ditentukan orangnya di sharing pelajaran akuntansi. Tunggu dulu, ini video yang akan kita bawakan ini tidak harus ada suaranya toh. Kayak hanya memperagakan Jiki, menunjukkan oh ini sedang lagi mengajar Ki, oh ini sedang menolak gratifikasi kayak begitu kan? Atau gimana sih? Bisa juga Kak, baru nanti ada ininya. Apa lagi? Saya di voice over-nya tuh diisi suara. Kegiatan sharing knowledge untuk menambah kompetensi gitu. Oke. Jadi nanti mengajar Miki Kak, sharing Miki saja besar baru sudah cara Miki. Z. Om Ojan itu paling bagus. Lanjut dulu. Pokoknya ada Miki kompeten. Lanjut kolaboratif. Tadi yang mana tadi ini? Ini lebih berkolaborasi Ji. Iya. Menggerakkan
pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Memanfaatkan channel-channel di instansi lainnya untuk memudahkan pekerjaan. Apa tadi? Bagus di contohnya. Kolaborasi sih ya. Bersinergi dengan instansi lainnya. Apa di untuk Nah, apa itu di boleh. sinerginya BPK sama apa? BPK sama apa bagus biasa? Ada gitu pasti. Kayak kemarin itu sempat yang untuk kami kemarin kan isu narkoba tuh ternyata ada dulu, tapi dulu ada MOU-nya BNN dan BPK. Masing-masing saja. Tinggal dicari lagi. Sinergitas antara BPK dengan cari misalnya nanti beritanya. Bentar. Sinergi apa ini? Oh. Membangun sinergitas antar BPK dengan Sapadi gitu. Iya, dengan instansi lain. Demi memudahkan pekerjaan. Atau demi mencapai tujuan bersama. Hah? Membangun sinergitas dengan instansi lain, itu cuma saja harmonis. Mau ini harmonis kayak kegiatan Ji ya, have fun kantor kalau kulihat. Itu apalagi kalau pulang tahun kantor atau gathering, family gathering atau employee gathering. Freshman. Menurutku biasa family gatheringnya suamiku B aja. Sangat beda dengan family gatheringku. Pernah ikut Kak? Nggak pernah Kak, tapi kalau di foto kan, nah foto biasa tuh kayak berdiri jadi pinggir-pinggir tunggu undian, sudah yang kayak kalau Kak saya family gathering kayak yang ada gamesnya kiri kanan atas bawah gitu-gitu. Saya juga begitu. Entah kayak kurang panitia atau bagaimana, tapi menurutku begitu biasa-biasa aja. Asal jadi. Iya asal jadi. Tapi itu di Papua, nah enggak tahu nih kalau di perwakilan lain. Apa ini kalau harmonis? Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itu jadi membuat playroom. Masuk itu kayaknya Mute. Terus yang bisa di-tag videonya. Tadi bisakah ada satu diambil misalnya videonya orang, apa mau dibikin ini harmonis? Apa video itu orang bercakap-cakap di tempat kerjanya. Baru yang terdiri dari Kayaknya berbagai macam suku gitu ya, langsung kira-kira atau beda-beda usia. boleh. Tinggal cari video yang kayak mungkin ada teman-teman dari timur Berbincang-bincang, ngobrol.
Gitu nggak, Dik? Nah, ini loyal. Mana mau ini loyal kayak sosial media tuh ada yang mau upload apa begitu. Gimana, Dik? Kalau ini ambil mic ini, Dik, menjaga nama baik. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, atasan, dan negara. Bisa mungkin itu yang kayak ada orang yang mau lagi upload, tapi nanti hasil foto uploadannya itu ditulis mungkin rahasia BPK mungkin toh. Habis itu ada nanti datang satu orang bilang jangan, akhirnya dia tidak jadi upload nih. Atau gimana Kak? Receh banget. Berarti harus bertemu itu, Kak. Atau mau dicoba cari anunya? Tidak bisa jika Bang Om Ojan sibuk nanti malam Kak? Boleh sebentar malam. Ya. Kita mau berdua nah. Iya. Oh, Bang. Jadi Skripsi mau posting tentang BPK tapi gagal. Gitu, Dik. Harus ketiga orang ini, satu yang mau lakukan posting, terus satu yang cegah, satu yang rekam. Tapi nanti kalau untuk masalah orang yang rekam gampang gitu dicari. Tripod. Maya Ji, anak-anak bisa disewa. Ini kami Pak buka. Berarti ini di berarti ini yang ku tulis ini yang dari kalau video berorientasi pelayanan itu pelayanan ramah, cekatan, solutif, konsepnya itu pengurusan berkas, admin WA sama tele. Nanti dia berhubungan sama akuntabel yang bertanggung jawab, jujur, cermat, yaitu tidak menerima pungli. Kayak dari selesai pengurusan berkas, masyarakatnya itu orangnya mau kasih ucapan terima kasih tapi ditolak. Begitu toh? Terus ada Kan langsung jadi kesatuan juga itu berakuntabel. Terus apa lagi berarti? Terus adaptif itu perubahan yang terjadi akibat pandemi sehingga pola bekerja harus disesuaikan dengan keadaan. Kayak ini meeting by Zoom. Enggak, kalau saya mungkin diurutkan kan kayak tadi berorientasi pelayanan, terus masuk akuntabelnya, toh. Terus apalagi berarti kompeten, harmonis. Kompeten itu ini sharing knowledge toh. Oke. Kompeten sharing knowledge apa lagi? Harmonis ini di salah. Harmonis, terus kolaboratif, terus adaptif,
Baru loyal. Sudah, Mi? Loyal terakhir kah? Enggak dong. Salah. Salah. Sorry. Kolaboratif terakhir. Dulu. Oh, harmonis. Tertukar kayaknya itu. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, Ya, adaptif baru kolaboratif. Kolaboratif sama loyal kayaknya tadi tertukar. Udah. Sudah toh? Berorientasi berakhlak. Dah. Oke. Nanti ku sharing di grup ininya. Poinnya. Poin-poinnya. Oke. Oke deh. Terus selanjutnya nanti Bisa dibikin video toh? Yang apa tadi itu yang apa tadi yang bilang mau chat yang berorientasi pelayanan nih, screen record. Dulu diancang-ancang dulu ini, Kak. Oke, langsung ambil ini, bisa aja langsung ambil skrip ini, kompeten. Sharing knowledge. sharing knowledge sih. Biar sebentar aja ini. Sebentar aja ini. Siapa mau sharing knowledge? Udah ada bahan saya. Udah ada bahan kami. Saya juga dalam aku tahu Kak, 5 tahun kali BUMN mati akuntansiku. Bisa ya. Siapa lagi akuntansi? Ojan. Bukan, Bella. Ojan. Bukan. Manajemen. Manajemen, Kak. Ayo. Saya lukup, Kak. Dosen? Akuntansi. Nah. Mau bagaimana itu? Kayak sharing saja. Jadi share screen Sharing gitu. saja. Share screen baru kita record dari sini. Dasarmu. Saya carikan gini, dasar akuntansi, sisa bacot saja. Saya sama dengan Mana dia ada laporan keuangan. Tunggu dulu. Nah ini. Copy lagi. Tinggal mau take videonya sih, Om. Mampus. Siapa aku tahu itu. Paling yang saldo normal saja di atas tadi. Apa yang begini? Ini Ada mau yang kayak itu saldo normal. apa iya saldo normal mau? Iya,
Yang mana itu, Kak? Ini nih, ya itu tadi. Jenis Ini harga perkiraan. normal kayak utang di debit atau di kredit. Kalau Oh, modal ini. di mana? Ya, non akuntansi wajib hafal ini nah. Mati aja. Bukan akuntansi nah, BP atau wah, wajib hafal kontek. Kalau ditanya berdato begini, siap-siap nih di dapat kata-kata mutiara sama ketua tim. Aktiva debit, aktiva aset. Tah? Kewajiban. Saya tahu Kak Fajar. Hah? Wajar siapa? 2009. Fajaruddin yang 2009 akuntansi. Dan kredit. Kenapa itu? Di Papua tuh dia. Kak Mursid juga. Mursyid yang saya tahu. Oh, ya, Kak Fajar juga di Papua. Ketua tim nih, Kak. Iya, Kak. Iya, padahal masuk 2018. Tapi memang pintar sekali Kak Fajar menurutku. Lebih kusuka Kak Fajar aja Kak daripada Pamusan. Ucit juga pintar kayak Ucit. Jelaskan begitu ini Teh. Tami. Tidak aku tahu Ki. Siapa yang masih fresh graduate banget? Baru nanti kita semua kayak oh iya paham. Mau sekarang kah? Iya, rencananya mau langsung. Iya, biar berkurang. Biar selesai satu video. Tapi kayaknya masih di jalan Om Fauzan kayaknya. Masih di jalan, ke malam baru pulang. Udah kelihatan Ji, kan share screen Ji toh. Langsung nih. Ya, maksudnya ini mau masuk kah? Iya. Maksudnya kata-kata juga atau memang khusus untuk yang penampilan saja? Iya, yang saya pahami itu yang cukup penampilannya aja saja. Iya. Tak perlu dijelaskan dong. Iya, cuman acting saya Tami. Itu harus kelihatan natural. Aduh. Ini muka kelompok atau tidak ada yang lebih banyak lebih dominan di ide. Tuh. Saya skor people ku mentok 14. Yang ini enggak ada. Ada ide. Sama malah proses. Orang aktif. Menjelaskan nih Kak Ojan, baru nanti kita kayak oh iya paham begitu. Kayak manut-manut. Tapi saya tidak ada videoku. Oh iya di. Ini Raji suara tak mau dapat Raji. Raji suaranya mau. Kamu kan suaranya udah diambil toh? Iya, videonya sih. Iya. Atau nanti inilah, kan sebentar Jin, paling kita ambil 1 menit lah. Kita mau paling KZ. Enggak, maksudnya biar malahan kalau begitu, kalau bisa banyak kalau begini Jin. Ketar sekali saya tinggal semua. Kalau itu tutorialnya masuk dalam video tadi apa namanya yang adaptif pakai Zoom itu baru begini Jeki, baru kompeten ngajar begitu lagi. Apa ini Kak? Apa kita yang mau ambil ini Kak? Tentang apa nih? Sharing knowledge. Kompeten. Iya, kompeten. Atau ada ide kompeten lain? Atau sewa itu anak-anak di grup toh, suruh masuk dulu di sini. Disewa. Sudah membuka gajian tuh. Ini dulu masuk sebentar. Harus bikin janjian juga itu. Atau yakin enggak pakai suara juga ini toh? Enggak jika.
atau biar nanti saya ngambil video lah tentang ini. Tapi masalahnya pertanyaan materi apa yang saya kan kebetulan di sekretnya juga teman-teman di sini banyak anak-anak yang bisa kujadikan audiens gitu. Oh. Nah pertanyaannya kira-kira materi apa yang bakalan kutampilkan di whiteboardku supaya kesannya kayak kita mengajar. Nanti Ini, saya Kak. ada materi anuku yang tentang Permendagri 77 tahun 2020 tuh. Hah? Permendagri 77 tahun 2020 tentang kebijakan akuntansi. Jam yang dasar-dasar ditampilkan kalau dasar-dasar. Oh berarti maksudnya konsepnya Om Fauzan mau kembali lagi ke konsep Zoom. Jadi itu kapan itu? Iya maksudnya yang ditampilkan jangan yang perasaan akuntansi dasar sekali. Kayak kompeten itu memang upgrade dari segi ilmu lebih. Iya. Itu kan nilai yang harusnya. Sip. Jangan berarti itu kompeten. Berarti nanti bagaimana ini tag videonya yang kompeten? Janjian mami Ki. Oh iya. Jam berapa kira-kira? Nanti anggota KZ di situ masuk di Zoom dulu. Hah? Anggota suruh masuk di Zoom. Anak-anak sini di Zoom. Bisa Ji. 1 menit di. Bagaimana ya? Jadi saya suruh ke mereka on cam atau bagaimana? Oh jadi iya harus on cam. On cam nih. Tidak usah gitu. Tidak apa jika. Tidak salah Ji. Jam berapa? Kita jam berapa Maci? Sembarang saya. Sembarang juga anak-anak sih. Tapi saya coba koordinasikan dulu sama ini teman-teman toh. Nggak harus Ji hitam putih toh? Nggak harus Ji. Pertanyaannya sekarang materi apa yang mau dibawakan biar relate sama anggota-anggota aku juga sini. Ada yang materiku. Apa tentang apa itu? Tentang kebijakan akuntansi. Oh boleh. Tidak ada. Tidak bisa kah? Bisa jika terbuka. Tidak. Dapat rezeki. Kasih mentok. Terus itu yang video itu Kak, loyal tak? Di mana? Kira mungkin ketemu? Bagaimana sorry? Yang video loyal. Kan tadi janjian Ki mau posting toh. Mau ini. Mau tag. Nggak bisa kayaknya tugas besok, Pi. Sorry, enggak kedengaran tadi suaramu. Ini Kak, yang loyal. Kan mah kita diambil video toh sama Kak Fauzan. Nah itu bagaimana? Mau ketemu Ki itu nanti? Iya, harusnya. Makanya nanti kalau misalnya... Bagaimana kan? Ketemu bagaimana? Yang itu tadi yang anunya tuh skripnya tadi Tom. Salah satu kan nanti mau ngupload sesuatu di medsos. Tapi yang gambar itu kita tulis memang di situ rahasia BPK. Nanti mau diupload, kesannya mau diupload begitu baru salah satu dari kita entah siapa yang datang untuk melarang kah atau memberikan informasi kah seperti itu yang akhirnya batal diupload seperti itu.
Oh iya, ketemu di warkop pakai penta bisa gitu? Bisa. Iya, oke. Nah, Panggil yang lain juga kalau siapa tahu ada mau gabung toh. boleh. Jadi mungkin konsennya dulu nanti ini kita selesaikan tugas individu sebelum kita ini. Tapi itu enggak apa-apa jika Om nanti jangan sampai over enggak selesai nanti kerjaan tak ini. Maksudnya enggak selesai nanti Jangan apa? ini yang penyusunan video tak ini enggak jika. Bisa jika kira-kira itu. Bisa Sampai jam. kalau saya menurutku tuh yang paling penting itu video diskusi melalui Zoom sama individu itu masa itu kumpul untuk pelayanan itu kayaknya mau jadi kasih longgar apa namanya kasih longgar di waktunya. Kalau tangkapnya Bapak begitu. Malahan katanya bisa lagi lebih setelah kelas yang penting bagus begitu. Kan kita jam 10 juga masuk toh. Jadi mesti Iya. diperbagus sebelum masuk. Oke, Mim. Berarti terus yang lain apa lagi? Ada aktif kan ambil yang video yang dari Zoom podcast kemarin. Bisa cari videonya harmonis. Ini harmonis mau diambil di YouTube toh? Iya. Iya. Berarti sisa orientasi pelayanan mami sama akuntabel. Sama apa lagi? Kompeten tuh apa tadi? Oh, kolaboratif. Ini mau jadi ditampilkan ini toh gambar. Pokoknya ini tuh konsepnya tadi itu maksudnya sinergitas antara BPK dengan instansi apapun itu. Kita cari juga videonya. Oke. Berarti ini aku tulis midi nanti cari YouTube. Sama apa tadi ya? Yang orang yang bercakap-cakap dari berbagai macam suku bangsa. Begini ya, harmonis YouTube juga ya. YouTube. Oke deh. Nanti bisa coba ini yang berorientasi pelayanan sama akuntabel, sama Kak Ayu, sama Kak Tami. Berarti kompeten nanti tunggu Om Fauzan juga, Dik. Kompeten. Berarti yang kita bikin sama Kak Fauzan kompeten Ya sama nanti di warkop gitu. Ya, loyal. boleh. Tapi masalahnya siapa tahu teman-teman lagi sholat tarawih. Nah, jam berapa kau? Sudah taruh itu lah jam 9. Jam 9. Iya. Boleh. Di mana sih? Perintis. Yang bagus-bagus pencahayaannya kan. Mau ke kafe. Iya bagus sih di situ menurutku. Yang mau ambil video udah terlalu banyak aja orang. Kalau kuliah di situ tidak. Oh ya sudah. Baru tidak ribut Ki. Oke, sip. Apa namanya, Om? Mauki Cafe. Oke. Depannya, sampingnya Begos. Sebelum Begos kalau dari Unhas. Oh iya. Oh iya. Tidak agak dalam Ki dia. Iya. Oke. Sip. Jam 9 deh. Terus iya. Sampai jam 12 kayaknya itu deh. Iya. Oke, Mi. Oke, berarti Dika. Siapa tadi yang record? Saya. Oh. Dika. Berarti dia dulu jurnalnya. Berarti yang sekarang kita mau kerjakan nanti itu buat videonya, sambil bantu-bantu juga untuk beberapa
poin berakhlak tadi ada juga yang kita mau coba cari dari YouTube. Nanti coba bantu mencari juga di YouTube. Nanti kalau misalnya ada yang dapat, share di grup saja. Seperti itu. Nanti berarti jam 9 lagi kita coba take video untuk kompeten. Sama nanti kami yang apa tadi itu yang satu ya? Loyal. Yang ya, betul yang loyal. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Cukup ya. Oke, kalau gitu fokus dulu kembali ke tugas individunya sambil menanti buka puasa. Oke. Siap. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih. Oke. Terima UN ya. kasih.